Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. tahun baru 2023 sekarang. Mudah-mudahan banyak perubahan-perubahan yang baik yang kita alami. Dan ada juga perubahan-perubahan yang tidak baik. Kenapa yang tidak baik dan belum tentu baik itu adalah perubahan terakhir yang ada di Medan ya. Perubahan lalu lintas jalan di kota Medan. Aku nggak ngikutin ya karena nggak tahu gitu ya bagaimana entah jalan apa aja. Karena biasa begitu. Tahu kita jalannya tapi tak tahu kita namanya. Jadi ketika dibuat bahwa jalan ini pindah ke sini harus satu balik kita tahu. Mungkin nanti Nian dan Bang Halis Jaya, ya kalian semua di Medan ini, Mbak Ara bisa tahu kira-kira apa jalan mana yang berubah. Jangan nanti kalau Oh, aku pulang ke Medan tersesat tuh awal kan lucu kan. Tersesat di kampung sendiri itu memalukan gitu. sama Bang, artinya semua perubahan-perubahan alur dan jalur lalu lintas yang baru, saya sendiri pun sebagai orang Medan, belum semua saya lewatin. Tentunya yang saya lewatin sehari-hari, ya dari Amaliun ke Pancur Batu, itu memang terjadi perubahan yang signifikan saya lihat. Terutama Abang tahu kan Jalan Monginsidi dan Jalan Patimura. Nah, kalau kita dari kampus sekarang mau pulang ke Amaliun, tadinya kita di pertigaan Simpang Monginsidi Patimura itu, kita bisa belok kanan. Tetapi sekarang itu sudah ditutup. Kita terus ke Jalan Sudirman, belok kanan, lewat rumah gubernur. Ya, oke. Lewat gubernuran, itu belok ke kanan, terus kembali ke Juanda, Oh, lurus ke Juanda. Sebaliknya, kalau dari arah Amaliun kita mau ke Padang Bulan, saya itu melewati Jalan Halat, itu lurus terus, itu satu arah itu ke Padang Bulan, ke Simpang Patimura itu. Arus lalu lintas yang dari Padang Bulan mau ke kota, itu di Simpang Brimob itu dipecah dua, satu ke Pringgan, satu ke Patimura itu tadi ke Sudirman. Makanya sekarang kalau saya cermati, ini ada di lingkungan yang saya cermati itu, ada di situ semacam sebuah perubahan yang egaliter. Egaliternya begini, kalau kita anak Medan, kalau lewat Jalan Sudirman, itu angkot, becak, dari dulu itu terlarang kan, ya. karena di situ semua pejabat-pejabat yang yang tinggal itu kesannya. Tapi sekarang lah kita sudah bisa lewat saja, enak aja lewat sekarang di depan rumah gubernur itu, sehingga situ jalur lalu lintas itu sudah ramai sekali. Nah ini yang saya katakan, kita memang akan selalu gagap kultural, gagap budaya menghadapi sebuah perubahan. Jadi saya melihat bahwasanya setiap perubahan-perubahan lalu lintas di Kota Madya Medan, kita itu mau tidak mau harus harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dan saya yakin Bang, bahwasanya perubahan itu sebelum diaplikasikan oleh Pemda Medan yang di dalam konteks ini dia bekerja sama dengan polisi lalu lintas, saya pikir apa sudah dilakukan oleh mereka itu uji coba, Ya. ya sebelum diterapkan tentunya mereka itu sudah melakukan survei, sehingga ya tanpa survei saya pikir ya mereka itu tidak akan berani melakukan keputusan perubahan lalu lintas ini tadi. Ini ya sepengetahuan saya bukan hanya satu jalur, banyak jalur perubahan di Medan itu. Jadi begini, Wara, Ya Bang. ya kalau kita lihat memang ya mungkin setiap perubahan ini kan pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jelas. Sama masyarakat pengguna jalan. Um, contohnya aja Wara tadi ya, kalau mau pergi ke kampus tadi kan ada kemudahan di sana karena ada satu arah kan begitu. Ya. Kemudian kalau mau baliknya kemari, itu mengalami kesulitan karena bertambah sedikit jaraknya kan begitu. Ya. Di antara keluhan-keluhan masyarakatnya kan kau tengoklah kan ya macam-macam. Jadi seperti apa yang aku bilang, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ada yang senang, ada yang tidak kan kita. Ya. Kebetulan kalau dia jurusannya memang selalu yang ditempuhnya itu adalah kalau kemarin itu sebelum perubahan, ya itu dia Ya. malah ngeluh dia. Yang Ya. payah kali, lama kali mutarnya ini. Sekarang Nah. bagus kan begitu. Tapi ada sebagian yang bilang,
Ya, aku makin payah ini katanya kan begitu. Orang yang tinggal Ah, di jalan, orang yang tinggal di jalan Mongonsidi lah katakan, ya kan? Itu akan ya, berpikir dia terpaksa masuk ke kota dulu atau ke tengah dulu, baru dia balik ke bawah kan. Kalau benar. misalnya, nah itu salah satu kan. Jadi di antara keluhan-keluhan ini banyak yang kalau kita lihat kan. Jadi aku pernah bertanya sama dinas perhubungan, ya bahwa dalam mereka melakukan uji coba ini sampai lebih kurang 1 bulan ya. Ya, itu yang barangkali selalu dicanangkan oleh Jaya. Setiap ada kebijakan pemerintah kota, itu harusnya diuji coba dulu, harus Ya, diimplementasikan dulu, kan begitu. Nah, untuk yang ini memang ada beberapa ruas jalan yang diuntungkan. Tapi yang paling bahaya ya, aku pernah sampaikan Nian. Nian, coba lihat di jalan Profesor Muhammad Yamin atau jalan ya, Serdang dulu. Hmm. Orang yang mau masuk ke Putri Hijau, itu harus melewati rel kereta api. Ya. Nah, durasi traffic light hijau merahnya itu untuk di jalan Putri Hijau itu terlalu lama, sehingga antrian mobil dari Muhammad Yamin itu harus parkir di atas rel kereta api. Kan ini kan kalau aku bilang bahaya nih, ya kan begitu ya kan? Itu nggak boleh langsung ke kanan kan, Bang? Boleh? Tidak boleh, Ke jalan gudang, ya. tidak lagi masuk ke jalan gudang tuh. Harus ke Jadi kiri. kalau ya harus dari BRI sekarang. Kalau dulu kan dari Oh, boleh tembus ya langsung. ya, kalau dulu kan dari BRI itu kan ditutup. Harus mutar dari jalan gudang kan ataupun dari Samsat itu kan. Tapi sekarang terbalik kan begitu. Nah, di sini yang paling bahaya aku tengok. Kemudian yang di jalan Pasar Ikan, ya kan, karena kendaraan semua dari jalan Serdang, dari jalan dari Yosudarso, itu tidak bisa kan melewati jalan Putri Hijau. Dia harus melewati stasiun kereta api. Pasar Ikan sampai ke Ria Beskop itu dulu, Rex Beskop dulu, ingat dulu. Ya, jadi kalau jalan Serdang kita mutar dulu ke lapangan Merdeka kan, baru balik Ya, lagi. Balik ya lagi harus baru. masuk ke stasiun kereta api, tembus ke Pasar Ikan sana. Oh, Itu di muka Rex Beskop itu kan numplek semua kan begitu. Dan itu melewati rel kereta api juga. Ini kan bahaya nih. begitu baliknya ke Sawan dong, Bang. Ke Sawan baru dia nanti ke sana. Ya kalau ke Sawan kan satu arah dia, arah ke Putri Hijau terus kan Ya. begitu. Kemudian ke Sukamulya itu pun satu arah aja, Sukamulya aja kan. Nggak bisa lagi dua arah dari jalan Imam Bonjol tuh atau di Ponegoro tak bisa lagi masuk ke Sukamulya. Tapi kalau dari baru ke Sukamulya kan dari Jalan Pemuda itu bisa ke Sukamulya tembus ke Diponegoro ataupun Imam Bonjol. Bang Alis, aku kan tidak sempat menyaksikan perubahan ini. Ya. Tapi sebenarnya aku memang sudah termasuk orang yang paling menginginkan terjadinya perubahan arus lalu lintas di Medan ini, Bang Alis. Ya, Kenapa? Karena inilah kota yang aku pikir pengaturan lalu lintasnya tanpa konsep. Atau uji coba dulu, asal bahkan dibumbui dengan sponsor-sponsor tertentu. Misalnya lah Jalan Gatot Subroto. Itu kan setelah adanya Medan Fair menjadi satu arah ke Binjai, ya kan? Padahal sebetulnya kan bisa dua arah. Aneh juga ini bisa satu arah keluar kota satu arah. Lantas dari arah Binjai itu masuk dari Darussalam. Ini agak aneh, Bang. Ternyata belakang kita mencium karena Medan Fair, kalau tidak satu arah ke Binjai, mereka kurang strategis. Jadi sebenarnya memang Medan dari sisi pengaturan lalu lintas aneh lah kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain di Jawa ini. Ya, aku pun lihat juga gitu nih, misalnya kan kalau setahu aku referensi aku baca lah ya, kalau kendaraan yang masuk dari luar kota itu harusnya lurus dia sampai ke tengah kota. Ya. Ini kan kalau macam Binjai tadi, karena ada Medan Fair tadi itu, ada Carrefour tadi itu kan terpaksa harus membelok ke Iskandar Muda. Dalam referensi transportasi katanya, itu kalau orang dari luar kota itu masuknya lurus saja. Contoh, orang dari Tapanuli, ya lewat Singamaraja, itu kan langsung masuk ke kota, dia ke tengah kota. Ya, tidak ada belok-belok. Dia kan sampai mentoknya di Jalan Pandu itu kan. Begitu siogianya atau dari Belawan, itu kan harusnya masuk ke langsung ke Putri Hijau itu. Tapi karena Putri Hijau ditutup masuk Jalan Gudang, itu juga menyalahi kan begitu. Kalau aku pikir memang seperti itu, Bang Alis. Jadi orang luar kota itu jangan disusahin dengan liku-liku jalan yang malah menyulitkan dia untuk menuju ke suatu tempat tertentu, gitu loh. Ya.
Ya. Ya, itu kalau aku pikir. Yang kau Kalau bilang Medan. tadi ya, Nian, kau bilang Ya. berarti ada kepentingan dari Medan Fair di situ, ya. Iya, Dan itu Medan hak- Fair itu kan tidak sepanjang tahun, Ah, ya, paling 1 bulan 30 hari kan. Nah, setelah Medan Fair tidak berfungsi, apalagi sekarang udah jadi toko, udah nggak ada lagi, apa itu nggak dicabut? Nah, harusnya Enggak, kalau Pak. dari Binjai itu kita bisa sampai ke Majestic kan? Bukan ini maksud Medan Fair itu bukan tempat pameran itu, Bang. Mall itu Medan Fair sekarang. Oh ya, ya udah jadi mall sekarang. Nah, Nah, udah jadi mall. harusnya begitu Medan Fair nggak ada itu diubah lagi, boleh masuk lurus dong harusnya. Zaman Abdillah, wali kota, itu jadi searah, arah keluar kota di arah ke Binjai. Ya, Jadi ya, kalau ya. dari Binjai itu masuk dari Darussalam kalau nggak salah. Ya, jadi kalau kita dari Binjai ya, kita jalan tetet, kalau nggak kita belok Sungai Ular, Sungai Mampu, Iskandar Muda terakhir. Ya, ya. Nah, Betul. ya, jadi kalau kita mau ke Majestic, nanti kita muter di pasar itu kan, Medan Kalau- Plata. Kalau ke Majestic, abang harus muter dari Gajah Mada. Nah, Gajah itu Mada. dia, betul. Ya. Lewat jualan apa itu? Jualan bika. Ya, Iya. ya, nanti lewat jalan itu, ya Padang Bulan. Iya. Kekacauan itu tadi, Bang. Ya, Kemacetan ini yang kontroversial saya lihat. Karena di situ juga saya sering melintas. Terutama di kawasan Johor. Tadinya, kalau kita ke Johor dari arah Padang Bulan belok kiri ke arah asrama haji, kita kan bisa belok ke kanan di pertigaan itu. Masuk ke Johor. ya. Ini sekarang sudah ditutup. Terpaksa kita mencari putaran jauh mendekati asrama haji sana. Nah, ini menimbulkan kemacetan-kemacetan baru yang Betul, luar betul. biasa. Dan di Johor itu, di jalan utama Johor itu sekarang sudah dibelah dua kan. Kalau di kita sendiri, kalau di Johor tinggal, keluar, waduh, itu bisa berjam-jam, Bang. Ya, jadi itu yang mau kutanya Mas Jaya, ya. Ada beberapa lokasi yang berubah. Ya, sebetulnya banyak juga yang berubah, yang jadi satu arah. Cuman yang membuat orang menggerutu, membuat orang memaki itu di Johor. Cuman, karena dari mulai pintu masuk dari Sution itu sampai ke ujung sana, sampai ke Johor Indah Permai 1 kalau nggak salah, itu dibangun separator jalan itu dan tidak putusnya kecuali di Kedika. Kalau kita keluar, kalau kita mau arah ke Medan ya kita harus keluar habis ke Sution dan itu belok kiri lagi, nggak bisa pulang langsung. Aku tanya kemarin sama yang sekretarisnya penanganan masalah jalan, kenapa kalian buat begitu? Ada nggak kalian buat simulasi? Bilang, kan zaman sekarang ada simulasi. Dibangun mana yang kalian robah, kalian tentukan berapa jumlah kendaraan, simulasi, itu semua bisa dibuat. Kenapa kalian masih merancang itu model kampungan? Aku bilang. Itu yang masalahnya. Kita bisa buat itu. Jalan Kota Medan, jalan ini kemari, jalan ini, atur aja. Pindahkan, buat simulasi. Masuk kendaraan jam sekian sebanyak ini, jam sekian sebanyak ini, apa yang terjadi? Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Pemko. Jadi gini Jai, pengetahuan aku ya tentang simulasi tadi itu sudah dibuat untuk simulasi 19 hari ya. Dan mereka tuh begini, ini aku langsung dari dinas perhubungannya kepala dinasnya ya, bahwasanya kan perumahan di kompleks di Johor itu lebih kurang 1.000 kendaraan roda 4 dari kompleks itu yang keluar masuk. Itu yang penghuni loh, kemudian masuk dari pihak luar. Karena Johor itu kan dikenal kan tadinya untuk dijadikan kota kuliner, tempat kuliner. Nah, kemudian ini mobil-mobil ini yang kuliner ini tadi, itu kan parkir, udah memakan 1/4 jalan, badan jalan. Ya, karena di situ kan tidak ada trotoar, makan 1/4 jalan. Jadi ada dua hal yang barangkali aku lihat. Mungkin Pemko ingin mematikan usaha kuliner di situ dengan alasan barangkali ya karena menghindari macet. Jadi oleh Pemko itu argumentasinya bahwa macet itu bukan gara-gara separator, ya, tapi adalah banyaknya orang parkir di tempat kuliner itu. Jadi ada kontradiksi. Wali kota mengharapkan Johor itu dijadikan wilayah daerah kuliner. Tapi di satu sisi dihalanginya kan begitu orangnya parkir di tempat kuliner. Apakah dia menyuruh supaya pusat-pusat kuliner itu mempunyai tempat parkir sendiri atau tidak? Nah, itu Bang, kurasa itu sebenarnya
Harusnya yang buka usaha itu harus punya lapangan parkir sendiri. Tapi mana ada tanah lagi di sana?